Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling panas dalam dunia militer modern, perlombaan rudal hipersonik. Senjata ini disebut-sebut sebagai game changer dalam peperangan, karena kecepatannya yang luar biasa, kemampuan manuver yang sulit diprediksi, dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan saat ini. Pertanyaannya, siapa yang memimpin perlombaan ini? Dan apa artinya bagi keamanan dunia? Mari kita bahas bersama. Kita mulai dari momen yang mengejutkan dunia. Parade militer di Beijing, 1 Oktober 2019. Di depan ribuan pasang mata, Cina memperkenalkan rudal hipersonik Dongfeng 17. Rudal sepanjang 11 meter dan berbobot 15 ton ini meluncur di lapangan Tiananmen dengan gagah. Bagi banyak analis militer, inilah tanda bahwa Cina siap menantang dominasi militer Amerika Serikat. Sejak saat itu, DF-17 terus dikembangkan dan kini disebut-sebut sebagai tulang punggung arsenal hipersonik Cina. Cina bukan satu-satunya negara yang mengembangkan senjata hipersonik. Rusia juga tampil agresif dengan rudal Avangard dan Kinzhal. Avangard diklaim bisa melesat hingga Mach 27, meski kecepatan realistisnya berkisar Mach 12. Sementara itu, Amerika Serikat, yang dulu dianggap tertinggal, mulai mengejar dengan senjata barunya, Dark Eagle. Pentagon menyebut senjata ini sebagai simbol tekad militer Amerika. Namun, faktanya, Cina dan Rusia sudah curi start lebih dulu, karena mereka berinvestasi besar sejak awal 2000-an. Sementara negara-negara barat sibuk dengan perang melawan terorisme dan pemberontakan di Irak serta Afghanistan. Bukan hanya 3 negara besar itu. Korea Utara mengklaim sudah memiliki rudal hipersonik sejak 2021. Iran bahkan menyatakan sempat menembakkan rudal hipersonik ke arah Israel dalam konflik singkat pada Juni lalu. Israel sendiri punya sistem Arrow 3 yang lebih difokuskan sebagai pencegat, bukan penyerang. Sementara kerajaan bersatu, Jepang, dan Prancis baru mulai berinvestasi serius belakangan ini. Inggris misalnya, baru pada 2025 mengumumkan uji coba propulsi hipersonik bersama NASA dan Amerika. Artinya, perlombaan ini sudah benar-benar global. Sekarang mari kita bahas, apa yang membuat rudal hipersonik begitu istimewa? Hipersonik berarti kecepatan minimal Mach 5, atau sekitar 6.200 km per jam. Ada 2 tipe, Boost Glide, seperti DF-17 Cina, yang meluncur dari roket lalu meluncur bebas dengan manuver, dan cruise missile hipersonik yang memakai mesin scramjet. Keunggulannya bukan hanya kecepatan, tapi juga kemampuan manuver. Berbeda dengan rudal balistik yang jalurnya bisa diprediksi, rudal hipersonik bisa berubah arah di tengah jalan, membuat sistem pertahanan kewalahan. Kesulitannya jelas, radar hanya bisa mendeteksi rudal ini di fase akhir, ketika sudah hampir mustahil dicegat. Rusia baru-baru ini memperkenalkan rudal hipersonik lain bernama Oreshnik. Pertama kali digunakan di Ukraina pada 2024, rudal ini dilaporkan bisa membawa beberapa hulu ledak kecil untuk menyerang banyak target sekaligus. Meski daya rusaknya tidak sebesar yang dibayangkan, klaim Putin bahwa Oreshnik bisa mengubah target menjadi debu, membuat Barat semakin waspada. Dengan rudal-rudal ini ditempatkan di Kaliningrad, ancaman langsung ke negara-negara NATO di Eropa menjadi nyata. Nah, inilah bagian paling penting. Perlombaan rudal hipersonik tidak hanya soal teknologi, tapi juga politik global. Amerika dan NATO khawatir, karena jika Cina atau Rusia menggunakan senjata ini, waktu reaksi untuk bertahan hanya hitungan menit. Asia Pasifik jadi arena utama, karena rudal-rudal Cina bisa mengancam armada Amerika di Laut Cina Selatan. Eropa Timur terus berada dalam bayang-bayang rudal Rusia. Pertanyaan besar muncul. Jika sebuah rudal hipersonik diluncurkan, bagaimana kita tahu apakah itu membawa hulu ledak nuklir atau hanya konvensional? Kesalahpahaman sekecil apapun bisa memicu perang nuklir global. Namun, beberapa pakar menilai hype soal hipersonik ini agak berlebihan. Ya, senjata ini cepat, sulit dicegat, dan menakutkan. Tapi dalam perang modern, masih ada banyak cara untuk melindungi diri, mulai dari satelit pengintai, sistem pertahanan berlapis, hingga kecerdasan buatan untuk memperkirakan arah serangan. Tetapi satu hal yang pasti, perlombaan sudah dimulai, dan siapa yang unggul akan punya posisi tawar luar biasa dalam percaturan geopolitik global. Jadi, apakah rudal hipersonik akan mengubah wajah perang selamanya? Atau justru menjadi simbol perlombaan senjata baru yang hanya meningkatkan ketegangan dunia?